Selamat datang kembali di Dongeng Harnani. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang datang dari sebuah madrasah kuno, tempat di mana waktu terasa berjalan lebih lambat, tempat di mana sunyi bisa berbicara, dan lembaran tua bisa menyimpan rahasia cinta. Inilah cerita tentang surat cinta di balik mushaf tua. Sebuah kisah tentang hati yang bergetar dalam diam, tentang cinta yang tumbuh tanpa nama, dan tentang kehilangan yang meninggalkan jejak paling dalam. Mari kita mulai. Madrasah itu berdiri di tengah desa, temboknya sudah menguning, dan jendela kayunya sering berderit ketika disentuh angin malam. Bagi sebagian orang, ia hanyalah bangunan tua yang menampung para santri untuk mengaji dan belajar. Tapi bagi Azam, madrasah itu adalah rumah bagi segala pertanyaan yang tak bisa ia ucapkan. Ia seorang santri muda yang tak banyak bicara. Wajahnya biasa saja, tapi matanya selalu menyimpan kelelahan, seolah ia terlalu sering berjuang dengan sesuatu yang tak pernah dimenangkan. Di sela-sela riuh suara santri lain, Azam lebih sering memilih diam di perpustakaan madrasah, tempat rak-rak kayu tua berbaris, membawa aroma debu bercampur dengan tinta yang memudar. Malam itu, ketika hujan baru saja reda, Azam menyusuri perpustakaan sendirian. Lampu minyak di pojok ruangan berkelip, seolah hampir padam, meninggalkan bayangan yang bergerak di dinding. Di salah satu rak, ia mengambil sebuah mushaf tua. Sampulnya sudah retak, halamannya rapuh, tapi justru itulah yang membuatnya terasa sakral. Ketika membuka halaman ke-178, matanya terhenti. Di antara lembaran tipis mushaf, ada selembar kertas lusuh, nyaris sobek. Tulisan tangan di sana samar, tapi masih bisa terbaca. Jika suatu hari ada yang menemukan ini, ketahuilah. Aku pernah jatuh cinta, dan itu adalah rahasia paling indah, sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku. Azam menahan napas, jemarinya bergetar menyentuh tinta yang sudah pudar. Ia membaca kalimat itu berulang kali, seolah setiap hurufnya memanggil sesuatu yang lama ia lupakan. Rasa rindu yang belum pernah ia beri nama. Malam itu, di tengah perpustakaan yang sepi, Azam duduk memeluk mushaf dan kertas itu. Hujan di luar jendela masih menyisakan aroma tanah basah, dan untuk pertama kalinya ia merasa madrasah tua itu menyimpan sesuatu lebih dari sekadar kitab dan doa. Ia menyimpan suara hati. Azam berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan siapa penulis surat itu. Meski ia tahu, janji itu bisa saja menuntunnya pada luka yang tak pernah ia bayangkan. Sejak malam itu, hidup Azam tak lagi sama. Surat lusuh yang terselip di balik mushaf tua itu menghantui setiap langkahnya. Ia menyimpannya rapat-rapat di saku kitabnya, seolah takut dunia akan merebut rahasia itu dari genggamannya. Di kelas, ketika Ustaz membaca kitab kuning dengan suara berat dan dalam, pikiran Azam melayang. Di asrama, ketika santri lain bercanda dan melempar bantal, ia hanya diam menatap langit-langit. Dan di malam-malam panjang, ketika semua suara telah padam, ia akan mengeluarkan kertas itu dari sakunya, membacanya lagi dan lagi, seakan mencari pesan tersembunyi di balik tinta yang hampir hilang. Aku pernah jatuh cinta. Kalimat itu terus bergaung di kepalanya. Namun satu hal yang membuat dadanya sesak adalah ini. Siapa yang menulisnya? Apakah ia masih berada di madrasah ini? Atau sudah lama pergi, meninggalkan jejak yang hanya bisa ditemukan dalam bentuk selembar kertas? Azam mulai memperhatikan sekelilingnya. Setiap senyum, setiap tatapan, setiap gerak tangan seorang santri putri, semua tampak mencurigakan baginya, seolah salah satu dari mereka menyimpan rahasia yang sama dengannya. Dan di antara sekian banyak wajah, ada satu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat, Zara. Zara bukan gadis yang menonjol, ia bukan yang tercantik, bukan pula yang paling pandai bicara, tapi ada sesuatu dalam caranya berjalan, tenang, seakan melangkah di antara dunia yang riuh, tanpa benar-benar tersentuh. Matanya teduh, tapi dalam. Senyumnya jarang muncul, tapi sekali ia tersenyum, seolah dunia ikut meredup, dan hanya menyisakan kehangatan itu.
Azam tak tahu sejak kapan matanya selalu mencari sosok itu. Di masjid, di kelas, di halaman madrasah, Zara selalu ada di sudut pandangnya, meski ia tak pernah berani mendekat. Dan setiap kali melihat Zara menunduk khusyuk membaca mushafnya sendiri, Azam merasakan sesuatu yang aneh, seolah surat itu bisa saja miliknya. Malam-malam berikutnya, Azam berusaha mencari petunjuk. Ia menyelipkan waktu diam di perpustakaan, memeriksa mushaf-mushaf tua lain, berharap menemukan coretan serupa. Ia memperhatikan siapa saja yang sering datang membaca di ruangan itu. Dan nyaris setiap kali ia menemukan Zara duduk di dekat jendela, dengan cahaya lampu minyak membingkai wajahnya. Ada saat-saat ketika tatapan mereka hampir bertemu. Zara mengangkat wajah dari mushafnya, mata mereka nyaris saling menangkap, tapi selalu Azam lebih dulu menunduk. Tarik ulur itu membuat dadanya sesak. Ia ingin bertanya. Ia ingin tahu. Tapi ada tembok yang tak bisa ia runtuhkan. Tembok malu, tembok takut, tembok yang selalu dimiliki santri ketika bicara tentang cinta yang tak seharusnya diumbar. Namun takdir kadang bermain dengan cara yang halus. Suatu sore, saat hujan turun deras dan para santri berlarian mencari tempat berteduh, Azam mendapati dirinya berdiri sendirian di serambi madrasah. Dan di sisi lain serambi, Zara juga ada di sana. Hanya mereka berdua. Hujan jatuh seperti tirai yang menutup dunia. Aroma tanah basah bercampur dengan dingin yang menusuk. Azam merasakan kertas di sakunya seakan bergetar, memanggilnya untuk berani. Dan tanpa sadar, suaranya pecah dalam bisikan. Apakah kau pernah menyimpan sesuatu di dalam mushaf tua di perpustakaan? Zara menoleh. Matanya melebar, seolah pertanyaan itu membongkar pintu yang sudah lama ia kunci. Untuk sesaat, keduanya hanya saling menatap, tak ada yang berani melanjutkan kata. Lalu Zara tersenyum tipis, samar, nyaris seperti kabut yang hilang bersama hujan. Kenapa kau bertanya begitu, Azam? Jantung Azam berdetak lebih cepat. Ia merasa ia semakin dekat pada kebenaran, tapi juga semakin takut pada luka yang mungkin akan mengikutinya. Sejak sore hujan itu, bayangan Zara makin sulit dihapus dari benak Azam. Pertanyaan yang ia lontarkan terasa seperti pintu kecil yang terbuka, meski hanya sebentar. Senyum samar Zara masih membekas, menghantui malam-malamnya dengan tanda tanya yang kian berat. Apakah benar? Dialah penulisnya? Di perpustakaan, Azam mulai duduk tak jauh darinya. Ia berpura-pura membaca kitab, padahal matanya sering mencuri-curi pandang. Zara, seperti biasa, khusyuk menunduk di depan mushaf, jemarinya yang ramping, menyusuri baris-baris ayat, seakan meraba sesuatu yang tak kasat mata. Ada saat-saat di mana Azam merasa jemari itu adalah jemari yang sama yang pernah menulis kata, "Aku pernah jatuh cinta." Dan anehnya, semakin ia menduga, semakin ia takut membenarkan. Suatu malam, perpustakaan sepi, hanya lampu minyak kecil yang menerangi rak-rak berdebu. Zara masih duduk di tempat biasanya, sementara Azam memberanikan diri melangkah mendekat. Zara, suaranya pelan, hampir bergetar. Zara menoleh, matanya teduh, seakan tahu ia sedang ditunggu. Azam meletakkan mushaf tua di atas meja, mushaf tempat ia menemukan surat itu. Aku menemukan sesuatu di dalamnya. Tangannya gemetar saat mengeluarkan kertas lusuh itu dari saku. Zara menatap lekat. Wajahnya berubah, ada keterkejutan yang jelas, lalu senyum samar kembali muncul. Kau benar-benar menemukannya. Azam tercekat. Jadi, itu milikmu? Zara tak segera menjawab. Jemarinya perlahan meraih kertas itu. Saat jemari mereka bersentuhan, waktu seakan berhenti. Azam merasakan dingin yang merambat dari kulitnya, tapi juga kehangatan yang membuat dadanya sesak. Zara menarik napas panjang. Aku menulisnya bertahun-tahun lalu, saat aku masih terlalu muda untuk mengerti apa itu cinta. Aku pikir, catatan itu sudah lama hilang. Azam menunduk. Suaranya lirih, hampir pecah. Lalu,
Apakah kau masih merasakan hal yang sama sekarang? Keheningan panjang menggantung. Hanya suara gesekan dedaunan di luar jendela yang menemani. Zara menatapnya lama sekali, seakan mencari keberanian dari dalam dirinya sendiri. Cinta itu, Zara berbisik, bukan hal yang bisa dibicarakan sembarangan, Azam. Kau tahu itu. Tapi kadang, meski kita diam, hati tetap bergetar. Azam merasakan dada kirinya berdegup kencang. Seolah ayat yang ia hafal setiap malam tiba-tiba berubah menjadi doa yang hidup dalam bentuk seorang gadis di hadapannya. Mereka duduk lama tanpa bicara, hanya jarak yang begitu dekat, hanya detak jantung yang terdengar begitu jelas. Dan dalam keheningan itu, Azam tahu, sesuatu telah berubah. Malam itu, surat cinta yang terkubur di balik mushaf tua telah hidup kembali, bukan sebagai tulisan, tapi sebagai ikatan halus di antara mereka berdua. Hari-hari berikutnya, keheningan antara Azam dan Zara berubah bentuk. Tak lagi dingin, tapi syarat getaran yang hanya bisa dimengerti lewat tatapan. Di ruang kelas, kadang mata mereka bertemu, lalu cepat berpaling seakan berdosa. Namun detik-detik itu cukup untuk membuat dada mereka bergetar hingga malam. Azam sering ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu yang jujur. Namun kata-kata yang keluar hanyalah perihal pelajaran, hafalan, atau tugas. Selebihnya, semua tertahan oleh dinding syariat, oleh rasa takut yang membatasi. Zara pun merasakannya. Ia tahu langkah yang salah bisa menghancurkan nama baik, juga hati yang sedang tumbuh. Tapi ia tak bisa menolak setiap kali Azam duduk di perpustakaan, setiap kali jemarinya membuka mushaf di halaman yang pernah menyembunyikan rahasia itu, ia merasa seperti dipanggil kembali pada perasaan yang lama terkubur. Ada satu sore, ketika hujan turun deras, mereka terjebak hanya berdua di serambi madrasah. Petir menyambar jauh di ufuk, dan udara dingin membuat Azam tanpa sadar melepaskan surban untuk ditaruh di pundak Zara. Zara terdiam menunduk. Jemarinya menyentuh kain itu, hangat, menyalurkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terjaga dari dingin. Azam, jangan terlalu baik padaku, bisiknya, lirih, namun penuh gemetar. Azam menoleh. Kenapa? Karena aku bisa salah mengartikan semuanya. Suaranya bergetar, hampir pecah. Azam tak sanggup menjawab, hanya matanya yang menatap, lalu segera berpaling, takut menyalakan api yang lebih besar. Suatu malam ketika semua santri telah tidur, Azam kembali ke perpustakaan. Entah kenapa ada dorongan kuat untuk membuka mushaf tua itu lagi. Namun kali ini, di sana ia mendapati sesuatu yang berbeda. Selembar kertas baru, terselip rapi di antara halaman. Tulisan tangan itu jelas milik Zara. Azam, ada hal-hal yang tak bisa kuucapkan, tapi biarkan tulisan ini yang bicara. Jika cinta adalah ujian, maka aku sedang diuji melalui dirimu. Tapi jika cinta adalah doa, maka aku ingin namamu selalu kusebut di langit. Azam menahan napas, jantungnya berdebar tak karuan. Ia menutup surat itu dengan tangan gemetar, lalu tanpa sadar air matanya jatuh di halaman mushaf. Tak lama, langkah pelan terdengar. Zara muncul di balik rak buku, wajahnya pucat tapi matanya berani menatap. Maaf, aku menaruhnya di sana. Aku ingin kau tahu, tapi aku juga takut kau salah mengerti. Azam bangkit, menghampirinya. Jarak mereka hanya satu langkah. Dalam keheningan itu, tangan Azam hampir terulur. Hanya hampir. Karena pada detik terakhir, ia menahan diri. Zara Minu, suaranya pecah. Aku ingin menjagamu. Bukan sekadar mencintaimu dalam diam, tapi juga melindungimu dari diriku sendiri. Zara menutup mata, air matanya jatuh. Kau membuatku lemah, Azam, tapi juga membuatku kuat. Aku benci, sekaligus bersyukur. Tak ada kisah yang berjalan mulus. Beberapa bulan kemudian, kabar datang, ayah Zara memindahkannya ke madrasah lain. Alasannya sederhana, pendidikan yang lebih baik, tapi bagi Azam, itu adalah akhir yang terlalu cepat, terlalu pahit. Malam terakhir, Zara menemuinya di perpustakaan, tempat segalanya bermula.
Ia meletakkan mushaf tua di hadapan Azam, lalu tersenyum dengan mata yang basah. Bawa ini bersamamu, agar kau selalu ingat bahwa ada seseorang yang pernah menitipkan hatinya di balik halaman-halaman ini. Azam menggenggam mushaf itu erat. Tangannya hampir meraih tangan Zara, tapi sekali lagi, batas yang tak terlihat membuatnya berhenti di udara. Hanya tatapan yang bicara, hanya air mata yang menyambung apa yang tak bisa diucapkan. Zara berbalik pergi. Azam ingin memanggilnya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dan begitulah, kepergian itu menjadi akhir. Sunyi, sederhana, tapi meninggalkan luka yang akan menetap selamanya. Tahun-tahun berlalu. Azam kini menjadi seorang guru di madrasah yang sama. Mushaf tua itu masih tersimpan di mejanya dengan 2 surat cinta yang tak pernah ia buang. Setiap kali ia membuka halaman yang lusuh, ia bisa merasakan kembali jejak jemari Zara. Dan setiap malam, dalam doa yang panjang, ia menyebut satu nama. Nama yang mungkin tak akan pernah kembali, tapi akan selalu hidup di balik ayat-ayat suci yang menjadi saksi cinta mereka. Sebab cinta sejati tak selalu hadir dalam genggaman. Kadang ia hanya hidup dalam diam, dalam surat yang terselip, dalam doa yang tak bersuara. Dan itulah yang membuatnya abadi. Selesai.